Halo peserta didik kelas 3. Kali ini Miss Anggun akan mengajak kalian bersama-sama belajar tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Check this one out. Perhatikan gambar daur hidup katak berikut. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur lalu berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, dan katak muda akan berkembang menjadi katak dewasa. Perhatikan kembali gambar yang tadi, yaitu gambar daur hidup katak. Lalu tuliskan penjelasanmu pada buku tematik yang sudah disediakan juga tempatnya, yaitu pada kotak di bawah ini. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu dan apa alasannya? Perlu kalian tahu, tahapan yang paling penting pada daur hidup katak adalah pada tahapan telur atau pada fase telur. Karena telur katak tidak memiliki cangkang telur. Ia hanya dilindungi oleh lapisan seperti jelly. Kalau cangkang telur yang kalian tahu kan keras, ya. Sedangkan kalau jelly itu permukaannya kenyal dan lentur, sehingga rawan sekali kegagalan telur berubah menjadi berudu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya seperti adanya arus air yang dapat membawa telur tersebut dan menghancurkan telur katak tersebut. Atau juga adanya predator berupa ikan. Ikan akan memakan telur katak tersebut. Jadi, tahapan yang paling penting adalah pada fase telur. Hari ini dan kemarin kalian sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut, tetapi ada juga orang yang tidak berani memegang kedua hewan tersebut, seperti pada gambar berikut ini. Sekarang tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian teman-temannya. Contohnya, hargailah perbedaan keberanian teman-temanmu. Janganlah mengejek atau merendahkannya. Kemudian, tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Contoh sarannya adalah, usaplah dulu bulu atau kepalanya. Tenanglah untuk memegang hewan itu. Hewan itu tidak akan menyakitimu. Atau bisa juga seperti ini. Ayo, cobalah pelan-pelan memegang katak ini. Hewan ini tidak akan menggigitmu. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman kita agar bisa lebih berani. Sekarang kita belajar tentang daur hidup nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur akan menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa atau seperti kepompong. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung sangat cepat dan terjadi pada media air.
Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk dan juga penyakit yang mematikan adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air di sekitar rumah atau di sekitar lingkungan. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk itu adalah sangat penting, ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat, mengingatkan teman-teman kita, mengingatkan keluarga kita agar menjaga lingkungan. Seperti menguras bak mandi secara teratur, membuang sampah atau membuang benda-benda seperti kaleng-kaleng bekas yang sudah tidak terpakai lagi sehingga tidak menjadi tempat untuk menggenangnya air sehingga menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Jangan lupa juga menutup tempat-tempat penampungan air seperti ember, kita harus menutupnya supaya tidak ada atau tidak terjadi perkembangbiakan nyamuk. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang, di air yang tenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Maka dari itu, jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu. Tutuplah penampungan air agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu, kesehatan keluargamu, dan kesehatan orang-orang di sekitarmu. Sekarang kita akan belajar perkalian di matematika. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Caranya untuk menjawabnya seperti ini. Kalian boleh digunakan diketahui, ditanyakan, jawab lalu jadi. Yang diketahui adalah sebuah rumah sakit dikunjungi oleh 130 orang pasien. Yang ditanyakan, dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Jawabannya, banyak pasien dihitung dengan perkalian. Perhatikan perkalian 130 kali 3 dengan cara bersusun berikut ini. Kalian sudah belajar perkalian dengan cara bersusun ke bawah kemarin. Sekarang kita ingat-ingat lagi. 130 dikali 3, caranya 3 kita kalikan dengan 0 dulu, yaitu sama dengan 0. Lalu 3 kita kalikan dengan 3, sama dengan 9. Terakhir 3 dikalikan dengan 1, sama dengan 3. Sehingga atau jadi hasil perkaliannya adalah 390. Jadi banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit dalam waktu 3 hari adalah 390 orang pasien.